Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nuri Kwanisa dengan NIM 2011201016 dari Prodi Bioteknologi Angkatan 2020 Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai tentang agar kita dapat mengetahui tingkat ekspresi Lactobacter galactosidase dari Escherichia coli STR K12 dengan ACC numbernya NCBI NC 000913.3 dengan menggunakan metode ELISA. Selanjutnya kita membahas mengenai Escherichia coli dan Lactobacter galactosidase. Sebenarnya apa sih bakteri itu? Tapi sebelum masuk kepada pembahasan mengenai bakteri Escherichia coli dan Lactobacter galactosidase, kita membahas mengenai bakteri secara umum terlebih dahulu. Bakteri adalah sebuah kelompok mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi selular prokaryotik di mana tidak mempunyai selubung inti. Bakteri ini sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tetapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus atau nukleus dan tidak ada membran inti. DNA pada bakteri terbentuk sirkular, panjang, dan biasa disebut nukleoid. DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas ekson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang terbentuk kecil dan sirkular. Bakteri Escherichia coli merupakan salah satu bakteri gram negatif yang sangat sering digunakan sebagai inang ekspresi untuk memproduksi protein rekombinan. Bakteri ini memiliki proses pertumbuhan yang sangat cepat, densitas sel tinggi, dan biaya produksi yang relatif rendah. Selain itu juga, insersi plasmid rekombinan terhadap inang E. coli yang sangat mudah juga menjadi sebuah keuntungan dalam penggunaan E. coli sebagai inang ekspresi. E. coli ini merupakan bakteri yang sering digunakan dalam proses produksi protein rekombinan. Dalam pertumbuhannya, E. coli memerlukan gula sebagai sumber karbonnya. Gula tersebut terdiri dari beberapa jenis. Setiap jenis dari gula tersebut dapat dimetabolisme oleh E. coli karena bakteri tersebut memiliki operon yang mengkode gen-gen struktural yang akan menghasilkan protein yang dapat memetabolisme gula yang ada dalam media pertumbuhan. Pecah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim beta galaktosidase. Galaktosa yang dihasilkan akan mengaktifkan galaktosa operon untuk mengekspresikan protein-protein yang terlibat dalam metabolisme galaktosa. Galaktosidase memiliki tempat khusus baik dalam sejarah dan praktek biologi molekuler. Ini memainkan peran sentral dalam pengembangan model operon. Selain itu, kemampuannya untuk menandakan kehadirannya dengan menghasilkan produk reaksi biru yang mudah dikenali telah membuatnya menjadi pekerja keras dalam cloning dan prosedur biologi molekuler lainnya. Kemudian, galaktosidase ini memiliki 3 aktivitas enzimatik. Yang pertama yaitu dapat membelah disakarida laktosa untuk membentuk glukosa dan galaktosa. Yang kemudian dapat memasuki glikolisis. Yang kedua, enzimnya dapat mengkatalisis transgalaktosilasi laktosa menjadi alolaktosa. Dan ketiga, alolaktosa dapat dipecah menjadi monosakarida. Nah, di mana alolaktosa ini yang mengikat resor latch dan menciptakan loop umpan balik positif yang mengatur jumlah galaktosidase dalam sel. Kemudian masuk kepada bagian metode yang digunakan, yaitu metode ELISA. Enzim ligand immunosorbent assay atau ELISA dapat diartikan sebagai penentuan kadar immunosorbent taunt enzim.
ELISA ini merupakan teknik pengujian serologi yang didasarkan pada prinsip interaksi antara antibodi dan antigen. Pada awalnya, teknik ELISA hanya digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi keberadaan antigen maupun antibodi dalam suatu sampel, seperti dalam pendeteksian antibodi IgM, IgG, dan IgA pada saat terjadi infeksi, terutamanya pada tubuh manusia. Metode ELISA didasarkan pada kerja imunologi yang dikombinasi dengan reaksi enzimatik. Reaksi imunologi dalam sistem ELISA adalah adanya ikatan antigen-antibodi atau sebaliknya. Reaksi enzimatik antara enzim dan reaktan digunakan untuk menandakan adanya reaksi yang kemudian dapat diukur secara kualitatif berdasarkan pada perubahan warna dalam sistem. Keunggulan metode ini adalah reaksinya yang cepat dan relatif murah jika dibandingkan dengan metode molekuler lainnya. Kemudian prinsip kerja dari ELISA. Adapun prinsip kerja ELISA ini yaitu prinsip kerja ELISA reader berbasis kolorimetri, yaitu intensitas cahaya yang diserap dalam larutan berwarna dengan gelombang tertentu, merupakan nilai absorpsi yang terbaca. Alat ELISA reader tergolong alat yang mahal dan sulit diadakan di laboratorium ataupun perguruan tinggi yang memiliki dana minimum. Selain itu, perawatan alat ini relatif sulit serta kurang praktis untuk pembacaan hasil ELISA di tempat terpencil. Berkaitan dengan hal tersebut, dikembangkan metode pengolahan citra menggunakan software image berbasis kolorimetri dengan pengambilan citra sampel menggunakan kamera telepon genggam. Nah, metode ini dianggap lebih murah, mudah, cepat, dan praktis, serta diharapkan mampu menjadi alternatif pilihan untuk alat pembaca hasil ELISA, selain ELISA reader yang biasanya digunakan saat ini. Adapun tahapan pengujian ELISA ini menurut Crowther 2001 diantaranya absorpsi antigen atau antibodi pada fase padat, penambahan sampel dan reagen, inkubasi, pemisahan dengan reaktan, penambahan reagen enzim, penambahan enzim pendeteksi, dan pembacaan hasil. Yang terakhir yaitu hasil dari metode ELISA. Hasil dari metode ELISA ini dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kualitatifnya, mohon maaf, dapat dilihat dengan present or absent berikutnya. Antigen dan antibodi dengan munculnya warna. Sedangkan kuantitatifnya dapat dengan mengukur jumlah antibodi dan titer. Untuk kuantitatif ini tadi dihitung dengan rumus yang sudah ada pada slide ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.